Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko portofolio. Jadi soalnya begini, diketahui return saham A dan saham B selama 5 tahun, yaitu ini return pada saham A ini dan return saham B yang ini. Nah, kemudian akan dibentuk satu portofolio yang terdiri dari 50% pada saham A dan 50% pada saham B. Jadi WA-nya sama dengan 50% didesimalkan menjadi 0,5 dan WB-nya sama dengan 50% didesimalkan menjadi 0,5. Nah, setelah itu kita mencari resiko portofolionya dengan rumus WA dikalikan RA ditambah WB dikalikan RB. Kita harus mencari pada setiap periodenya. Untuk yang periode pertama yaitu 50% dikalikan 0,05 ditambah 50% dikalikan 0,07 sama dengan 0,06. Periode kedua 50% dikalikan 0,06 ditambah 50% dikalikan 0,05 sama dengan 0,055. Periode ketiga 50% dikalikan 0,07 ditambah 50% dikalikan 0,06 sama dengan 0,65. Periode keempat yaitu 50% dikalikan 0,08 ditambah 50% dikalikan 0,07 sama dengan 0,075. Periode kelima yaitu 50% dikalikan 0,09 ditambah 50% dikalikan 0,05 sama dengan 0,07. Nah, ini kan kita sudah menemukannya, kita buat tabel lagi seperti ini dan dimasukkan sesuai periode. Setelah itu kita mencari expected return pada saham A dengan cara menjumlahkan semua return A yaitu 0,05 ditambahkan 0,06 ditambah 0,07 ditambah 0,08 ditambah 0,09 kemudian dibagi 5 sama dengan 0,07. Selanjutnya kita mencari expected return pada saham B, yaitu caranya juga sama, kita menjumlahkan semua return pada saham B yaitu 0,07 ditambah 0,05 ditambah 0,06 ditambah 0,07 ditambah 0,05 dibagi 5 sama dengan 0,06. Kita taruh di sini. Ini kan expected return. Yang selanjutnya yaitu expected return pada risiko portofolio. Caranya juga sama, yaitu menjumlahkan semua risiko portofolionya dari periode pertama sampai periode kelima, kemudian dibagi 5, hasilnya yaitu 0,065 atau caranya juga bisa dengan mengalihkan WA dikalikan expected return A ditambah WB dikalikan expected return B, yang mana yaitu 0,5 dikalikan 0,07 ditambah 0,5 dikalikan 0,06 yang hasilnya 0,065. Kita mencari expected return pada masing-masing risiko pada perusahaan A, perusahaan B, dan risiko portofolio. Kita lanjut mencari standar defisiasi pada masing-masing perusahaan. Yang pertama yaitu standar defisiasi pada perusahaan A dengan rumusnya yaitu RA1 dikurangi expected return A dikuadratkan ditambah RA kedua dikurangi expected return A kuadrat ditambah resiko perusahaan A yang ketiga pada periode ketiga dikurangi ERA dikuadratkan ditambah ERA4 dikurangi ERA kuadrat ditambah ERA5 dikurangi ERA kuadrat dibagi N-1 pangkat setengah, di mana N ini adalah jumlah periode. Jadi pada perusahaan A yaitu 0,05 dikurangi 0,07 kuadrat ditambah 0,06 dikurangi 0,07 kuadrat ditambah 0,07 dikurangi 0,07 kuadrat ditambah 0,08 dikurangi 0,07 kuadrat ditambah 0,09 dikurangi 0,07 kuadrat dibagi 5 min 1 pangkat setengah, yang hasilnya adalah 0,0151.
Yang kemudian kita mencari variance return, di mana variance return ini adalah standar deviasi dikuadratkan. Jadi ini variance returnnya yaitu 0,01581 dikuadratkan, hasilnya yaitu 0,00025. Setelah itu kita mencari koefisien varians pada perusahaan A dengan rumus standar deviasi pada perusahaan A dibagi expected return perusahaan A, yaitu 0,01581 dibagi 0,07 yang hasilnya 0,2259. Selanjutnya kita mencari pada perusahaan B, yaitu standar deviasinya, yaitu rumusnya sama seperti yang di atas. Kita masukkan 0,07 min 0,06 kuadrat plus 0,5 min 0,6 kuadrat plus 0,6 min 0,6 kuadrat plus 0,07 min 0,06 kuadrat plus 0,5 min 0,06 kuadrat dibagi 5 min 1 pangkat setengah. Hasilnya yaitu 0,010. Kemudian kita cari variance returnnya, yaitu standar deviasi dikuadratkan yang hasilnya 0,00010. Kemudian kita cari koefisien variance pada perusahaan B, yaitu dengan cara standar deviasi dibagi expected return pada perusahaan B, yang yaitu 0,010 dibagi 0,08 yang hasilnya 0,1167. Setelah itu kita mencari resiko portofolionya. Sama seperti pada yang mencari perusahaan A dan B, yaitu mencari standar deviasinya dulu pada resiko portofolionya sesuai yang tabel tadi ini, yaitu kita masukkan 0,06 min 0,065 kuadrat plus 0,55 min 0,06 kuadrat plus 0,6 di min 0,06 kuadrat plus 0,075 min 0,06 kuadrat ditambah 0,7 min 0,065 kuadrat ditutup kurung dibagi 5 min 1 pangkat setengah, yaitu sama dengan 0,0025 per 4 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini sama dengan akar ya, jadi akar 0,000625 hasilnya 0,0079. Setelah itu kita mencari variance returnnya, yaitu dari hasil standar deviasinya kita kuadratkan yang hasilnya 0,000625. Setelah itu kita cari koefisien varians pada portofolio resiko portofolionya dengan cara standar deviasi dari resiko portofolionya dibagi expected return portofolio yang sama dengan 0,0079 per 0,065 sama dengan 0,1216. Jadi hasil dari perhitungan tadi yaitu pada standar deviasi pada portofolio yaitu 0,000625, di mana ini lebih kecil dari standar deviasi perusahaan A dan B, dan koefisien varians portofolionya yaitu 0,1216 dan dipersenkan menjadi 12,16%, di mana ini lebih kecil dari koefisien varians perusahaan A dan B, yang artinya jika kita membeli satu saham saja risikonya itu lebih besar, dan apabila kita membeli dua saham itu resikonya lebih kecil seperti yang kita lakukan ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.